terima kasih atensinya. Siang hari ini Bapak Ibu hadir dengan penuh semangat ya. Semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami informasikan terlebih dahulu Bapak Ibu, kegiatan siang hari ini diakomodasi oleh Bu Zaituni bersama komunitas Belajar Ngopi Aksi yang kita kolaborasi dengan komunitas kami on edumain.com. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan ya, daftar hadir nanti hanya kami buka selama kegiatan ya Bapak Ibu, ketika masuk sesi diskusi dan 15 menit setelah kegiatan. Jadi silakan Bapak Ibu ke grup masing-masing karena kegiatan itu daftar hadirnya kami bagikan di grup ya. Sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu kami hantarkan mengucapkan, melafalkan dan menyampaikan sepenuh hati syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita siang hari ini masih diperkenankan untuk kembali bersua walaupun secara maya Bapak Ibu. Semoga tidak mengurangi esensi semangat belajar kita untuk bersama-sama memberikan semangat pada kita dalam memperbaiki kualitas layanan belajar pada anak didik kita ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mengetes suara kita atau suara saya terdengar dengan baik di YouTube, silahkan yang di YouTube bisa komen dengar gitu ya. Kalau suara saya terdengar, kalau kurang keras mungkin bisa disampaikan kalau suara saya kurang keras gitu. Yang di YouTube insya Allah nanti akan saya sambil lirik nih, komentar-komentar dari Bapak Ibu apakah suara saya bisa terdengar dengan baik atau tidak, dan apakah yang saya sampaikan bisa diterima atau tidak gitu ya. Mohon untuk memberikan komen apakah suara saya terdengar dengan baik. Oh, suaranya kecil ya Bapak Ibu. Baik, saya perbaiki posisi headset saya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan membahas materi tentang RHK ya Bapak Ibu ya, atau form penilaian dalam RHK gitu ya. Ini masih banyak yang mau join, Bu. Layar saya terganggu. Izin share screen Bapak Ibu. Suara Bapak kami tidak bisa mendengar. Suara saya tidak dengar ya Bapak Ibu ya? Jelas Mas, jelas. Kurang dekat mic-nya. Baik. Kurang dekat. Suaranya kecil sekali. Baik. Saya lebih keras lagi ya Bapak Ibu. Mungkin memang suaranya kurang keras ini. Saya perkeras lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Terutama yang di YouTube ya. Kalau yang di room jelas ya Bu Zaituni ya? Jelas Mas. Baik. Oke, izin share screen Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Zaituni telah mengakomodasi kegiatan pada siang hari ini, mengajak kami berkolaborasi sehingga kita bisa berdiskusi pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau kita kembali ke RHK ya Bapak Ibu ya, ketika kita masuk ke PMM ya, tampilan PMM Bapak Ibu kan seperti ini ya Bapak Ibu. Muncul ya Bu, share screen saya Bu Zaituni? Muncul Mas. Baik. Ya, ini kita masuk ke pengelolaan kinerja, maka di pelaksanaan pada bulan Februari Maret itu kurang lebih kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemarin di bulan Februari kita bisa melengkapi dokumentasi untuk persiapan observasi. Kemudian bulan berikutnya adalah observasi yang kita bisa laksanakan mulai bulan Maret. Walaupun demikian, ternyata banyak perubahan dan informasi yang kita peroleh dari Kemdikbud ya, dari Dirjen GTK, bahwa ternyata banyak sekali perubahan-perubahan yang memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita bisa
melakukan itu secara bertahap dan bisa berlaku mundur gitu ya Bapak Ibu. Nah, maka dengan demikian kita akan sangat mudah termasuk bukti dukung 2023, penilaian dan sebagainya itu ternyata bisa kita berikan. Baik, Bapak Ibu kalau kita lihat coba saya izin join di HP ya Bu Zaituni ya. Semoga di HP bisa. Saya turunkan share screen dulu. Oke, maaf Pak. Oke, suara saya masih tetap didengar ya Bapak Ibu ya? Jelas. Saya take down dulu, ini saya pindah share screen di HP karena ini baru mau klik share screen sudah klik di sini ya. Saya admit dulu. Antrian masuk. Oke. Saya akan membuka info yang ada di Instagram ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya di Instagram, daripada saya download saya capture itu kurang meyakinkan gitu, maka saya sekalian munculkan saja di Instagram agar nanti Bapak Ibu mendapatkan info ini meyakinkan gitu langsung dari sumbernya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau info itu dari sumbernya itu kan lebih meyakinkan daripada dari perspektif yang memang muncul di masyarakat seperti itu. Nah, kalau kita lihat siap melakukan observasi kinerja, ini mari simak daftar hal yang perlu Anda perhatikan berikut ini. Yang pertama, jelang hari observasi, saat hari observasi, dan setelah observasi. Apa itu observasi kinerja? Nah, ini perlu dicatat ya Bapak Ibu ya. Ini dari IG-nya Dirjen GTK Kemdikbud ya, ini akun resmi. Observasi kinerja membantu guru dan kepala sekolah untuk mengevaluasi dan merefleksikan proses pembelajaran di kelas. Ya. Saat observasi, pada hari yang disepakati dengan atasan, guru tetap mengajar seperti biasa. Ini ya perlu ditebalkan di sini, artinya ada sesuatu yang memang sangat penting sekali. Ya, ini sangat penting sekali. Mengajar seperti biasa, tidak perlu direkayasa ya Bapak Ibu. Agar atasan dapat memahami aspek pembelajaran yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Apa saja aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Apakah saat observasi saya akan dinilai? Nah, ini juga menjawab pertanyaan yang mematahkan banyak stigma yang beredar ya Bapak Ibu ya. Observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian. Nah ini ya, sekali lagi, observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian, melainkan untuk menentukan batas dasar kinerja sebelum melakukan tindak lanjut. Nah, agar apa Bapak Ibu? Tindak lanjutnya itu memang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tindak lanjutnya itu sesuai kebutuhan, bukan tindak lanjut yang dikarang gitu. Nah, penilaian kinerja akan dilakukan berdasarkan peningkatan praktik pembelajaran dan perilaku kerja selama tahap pelaksanaan. Baik, ya, yang dilakukan apa jelang hari observasi? Nah, ini kan di waktu-waktu sekarang ya, saya yakin belum banyak yang melakukan observasi kelas karena memang belum jadwalnya. Nah, simak rincian observasi berisi langkah yang akan dilakukan atasan. Nah, ini kalau kita lihat di atas ini ada rubriknya. Nah, ada rubrik, nanti kita akan buka di sini. Kemudian jika perlu pelajari indikator kinerja dan target perilaku melalui buku, situs internet, pengalaman rekan sejawat, simulasi dan lain-lain. Jadi masih tetap sama. Kuncinya adalah kolaborasi dan diskusi. Kolaborasi dan diskusi. Semakin banyak kolaborasi dan diskusi, maka kita akan mendapatkan sesuatu info yang menarik dan akurat gitu ya Bapak Ibu.
Kemudian apa saja yang perlu dilakukan saat hari observasi? Nah, ini ketika observasi dalam kelas apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama, ingat kembali tujuan observasi, indikator kinerja, dan target perilaku yang akan diobservasi. Nah, ini ya Bapak Ibu, tujuan observasinya apa? Nah, nanti kita akan bedah. Saya akan tunjukkan file Excel sesuai dengan per dirjen yang sudah saya beri contoh isiannya ya Bapak Ibu. Ya, nanti kita cross-kan dengan yang ada di aplikasi kinerja PMM. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian tenangkan diri karena observasi kinerja bukan untuk mencari kesalahan guru. Observasi kinerja dilakukan untuk menentukan praktik kinerja yang akan ditingkatkan ya. Yang akan ditingkatkan Bapak Ibu. Bukan berarti cari kesalahan tapi merefleksikan bersama sehingga mengetahui mana yang perlu ditingkatkan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian persilahkan atasan atau tim observasi untuk berada di ruangan dan mengamati target perilaku yang akan Anda tampilkan. Nah, target perilakunya apa? Nanti kita akan bedah bersama Excel-nya karena saya nggak bisa share langsung dua gitu ya Bapak Ibu ya. Fasilitas dari Gmeet kan satu-satu. Kemudian lakukan pembelajaran seperti biasa dengan menampilkan target perilaku yang sudah disepakati sebelumnya. Anda tidak perlu tampil sempurna. Nah, tidak perlu dipersiapkan berhari-hari ya Bapak Ibu. Seperti biasa saja. Kita guru yang setiap hari mengajar, ya saya yakin hal diobservasi itu bukan suatu yang menakutkan, tapi ya seperti biasa kita lakukan yang biasa dilakukan. Bila sulit ditampilkan secara alamiah, buatlah simulasi bersama murid untuk menampilkan target perilaku yang dipilih. Nah ini ya, target perilakunya itu biar kelihatan. Nah, kemudian setelah hari observasi, sampaikan terima kasih pada atasan atau tim yang telah melakukan observasi kerja. Nah biasanya di SMK, SMA, SMP itu ada tim observer yang didelegasikan atasan untuk membantu observasi karena gurunya banyak, jadi nggak mungkin atasan atau kepala sekolah menyelesaikan semuanya sendiri gitu. Jadi perlu tim observasi. Tunjukkan keterbukaan Anda terhadap berbagai masukan untuk peningkatan kinerja. Bersiap untuk masuk ke langkah diskusi tindak lanjut dengan atasan. Nah, nanti kita akan buka bersama atau bedah bersama mulai dari langkah jelang hari observasi, saat observasi sampai tindak lanjut. Ya ini tapi ya tidak sangat detail, hanya poin-poin pentingnya. Nanti kita akan bedah, kita buka, saya tunjukkan file Excel-nya, contoh yang sesuai dengan per dirjen. Nanti sisanya kita agendakan di kegiatan berikutnya, begitu ya Bu Zaituni ya. Ya biar nanti lebih jelas, karena kalau kita bedah semuanya waktunya sangat tidak terbatas ya, terlalu sore nanti selesainya. Nah, begitu Bapak Ibu untuk petunjuk dari Dirjen GTK ya Bapak Ibu ya, petunjuk resmi dari Dirjen GTK yang memang tidak saya buat slide khusus gitu biar Bapak Ibu nanti juga bisa mengakses langsung di Instagramnya Dirjen GTK. Nah, jadi lebih meyakinkan ya, informasi yang langsung dari sumbernya itu lebih meyakinkan, bukan perspektif-perspektif yang dibuat-buat gitu ya Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke sini, ke kinerja tadi ya. Kinerja, kita masuk ke kinerja, kita cek langkah observasi. Nanti di bagian atas itu ada indikator yang ditentukan apa kemarin. Nah, di tempat saya atau milik saya, karena saya sebagai guru junior yang harus diobservasi kepala sekolah saya, maka saya munculnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya saya akan cek rubrik. Nah, rubrik ini, rubrik observasi kelas. Rubrik observasi kelas. Berikut fokus perilaku yang diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Di sini kan kita kemarin ada 8 pilihan ya Bapak Ibu ya. 8 pilihan. Nah ini saya siapkan file yang isinya 8 pilihan. Indikator kan aktivitas interaktif, ekspektasi terhadap peserta didik, instruksi pembelajaran, instruksi adaptif, dan sebagainya. Nanti sebagai contoh, termasuk nanti ketika masuk ke kelas. Nah, ketika masuk ke kelas itu juga ternyata beda-beda ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini laporan observasi kelas. Nah, kalau ini tadi observasi kinerja ya, Bapak Ibu. Ini observasi kelas, percakapan pra-observasi, kemudian aktivitas yang diobservasi, ya, poin-poin yang akan diobservasi, kemudian percakapan pasca observasi. Jadi relate atau nyambung dari awal di sini sesuai dengan rubrik, kemudian muncul di dalam observasi kinerja maupun observasi kelas. Ini harus nyambung ya Bapak Ibu. Ya kalaupun ada kurangnya wajar ya. Maksudnya ini saya buat nyambung. Nah, itu malah memudahkan ya. Kalau saya cek lebih detail itu ternyata memudahkan, bukan mempersulit tapi malah memudahkan karena kita tinggal copy paste ya Bapak Ibu. Tinggal copy paste yang ada di sini. Nah, ini sudah ada filenya, kita tinggal drag and drop, kita masukkan sesuai dengan tempatnya gitu ya. Sehingga lebih mudah. Aktivitas interaktif itu yang perlu dipelajari ada upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, di rubrik ini kemarin sudah dibahas bersama oleh Pak Agus ya, saya dan Pak Agus di forum yang sama, kolaborasi kami dengan komunitas Ngopi Aksi yang diprakarsai oleh Bu Zaituni ya. Ini sudah dibahas detail oleh Pak Agus ya. Dan ini intinya kita tinggal melakukan aktivitas-aktivitas yang dianjurkan ini. Nah, nanti di mana letaknya? Ini kita akan bedah di situ. Jadi kita akan lebih teknis pada siang hari ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan masuk ke filenya. Nah, ini contoh laporan observasi kinerja. Nah, file ini bukan karangan saya ya Bapak Ibu. Ini kebetulan yang memiliki adalah teman saya. Yang memiliki teman saya tapi juga bukan karangan teman saya. Ya, bukan karangan teman saya tapi ini berdasarkan perdirjen. Ya, perdirjen yang mana? Nah, kalau kita ingat sejak awal itu ketika kita masuk informasi tentang kinerja-kinerja yang ada di PMM itu landasannya adalah Perdirjen GTK nomor 7607 B.B1/HK.03 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, ini dasar dari formulir yang tadi dibuat dalam bentuk Excel, jadi lebih mudah ya Bapak Ibu. Nanti template Excel-nya akan kami bagikan kepada Bapak Ibu secara gratis, nanti bisa diunduh bersama sertifikat kalau sudah jadi. Nah, untuk yang anggota komunitas Ngopi Aksi nanti akan kami bagikan atau saya share ke Bu Zaituni, nanti tinggal dibagikan Bu Zaituni di grup gitu ya, Bu Zaituni ya. Ini masuk ke halaman 16 Bapak Ibu. Nah, kita turun ke bawah, masuk ke lampiran, itu merupakan lampiran pertama Bapak Ibu ya. Ini kan selesai ya, ditandatangani oleh Bu Nunuk Suryani sebagai Dirjen GTK, Direktur Jenderal GTK. Nah, ini form pertama, rubrik observasi untuk formulir A. Formulir A yaitu diskusi persiapan observasi kinerja guru. Nah, jadi persiapan, ini pra-observasi. Nah, isinya apa? Ini sudah ada di sini dan sudah saya contohkan dalam Excel. Ini petunjuknya sangat jelas Bapak. Nama guru, nama kepala sekolah, periode, tempat, tanggal pelaksanaan observasi, waktunya di mana. Nah, kalau observasi, persiapan itu tempatnya tidak harus di kelas Bapak Ibu. Boleh ruang guru, boleh kantin, boleh gazebo, boleh ruang kepala sekolah gitu. Tidak harus di kelas. Malah justru kalau bisa malah jangan di kelas, kan persiapan ini. Nah, ini hubungannya dengan diskusi pra-observasi nanti. Nah, kemudian formulir B, pelaksanaan observasi. Nah, ini ketika di kelas ya Bapak Ibu ya. Ketika di kelas. Nah, perilaku yang dianjurkan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kalau di sini kan terkait dengan fokus perilaku. Nah, fokus perilaku ini kita mengambil dari sini ya Bapak. Saya kembali ke form A dulu, maaf. Fokus perilaku itu kita mengambil dari sini Bapak Ibu. Fokus perilaku. Nah, ini kan fokus perilaku itu kita mengambil dari sini. Jadi kita tinggal copy paste memasukkan ke sana Bapak Ibu. Kita nggak perlu buat lagi apa ya yang harus dimasukkan sana. Nah, ini fokus perilaku. Nah, ini kan tinggal copy paste ini Bapak Ibu. Fokus perilaku ini kita tinggal mengcopy daripada
yang ada di sini. Contohnya, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang beri peran pada semua peserta didik. Nah, ini. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang beri peran peserta didik. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Sangat mempermudah. Perdirjen ini sangat jelas sekali mempermudah kita sebagai guru untuk melaksanakan penilaian dan sebagainya terkait dengan kinerja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang mengeluh kok susah sekali, tidak, belum dibaca seluruhnya gitu ya. Kalau sudah dibaca seluruhnya sangat memudahkan gitu ya Bapak Ibu. Upaya mempelajari, nih ya, upaya mempelajari, kita masuk lagi ke sini. Upaya pembelajaran, copy paste saja, masukkan ke sana. Nah, masuk ke sini, upaya mempelajari. Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, upaya mempelajari, kalau ini pembelajaran kelas, tanggal, waktu, perangkat ajar, catatan, ini tentu tidak perlu saya perjelas ya, sudah sangat jelas ya. Form A, form B. Jadi form B itu di slide sampingnya ini Bapak Ibu, saya sediakan di sampingnya. Nah, ini di form B. Form B apa Bapak Ibu isinya? Form B itu ini jelas, ya, tempatnya tentu di kelas ya Bapak Ibu ya kalau form B. Tujuannya juga jelas, tinggal copy paste di sini, tidak usah membuat tujuan baru. Ya, tinggal copy paste tujuannya. Sudah enak sekali ya Bapak Ibu ya. Ternyata kalau kita membaca informasi itu secara utuh itu sudah enak sekali. Perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini Bapak Ibu. Perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari. Nah, ini tinggal copy paste di sini. Perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 9 ya Bapak Ibu ya. Ada 9, 1, 2, 3, nah ada 9. Nah, tiap fokus ada 3 perilaku yang dianjurkan dan 3 perilaku yang harus dihindari. Ini di sini. Sesuai yang ada di Perdirjen. Nah, perilaku yang dianjurkan, yang dihindari. Nah, nanti di kelas tinggal diamati perilaku yang dianjurkan ini sudah dilakukan atau belum. Dilakukan tapi belum efektif atau dilakukan dengan efektif. Nah, ini tinggal dicentang saja Bapak Ibu ya. Tinggal dicentang, kemudian diberi catatan. Nah, catatan ini bebas ya Bapak Ibu ya. Tidak ada patokan khusus untuk memberikan catatan. Ini berdasarkan kejadian yang sebenarnya di lapangan. Apa yang terjadi di lapangan itu disampaikan ke sini. Nah, kalau fokus perilaku ini ya tinggal tadi ambil yang ada di sini, fokus perilaku. Sama ini, nyambung banget. Nah, fokus perilaku. 3, kemudian pertama, kemudian ambil 3 lagi, ambil 3 lagi. Itu. Nah, ini form B. Nah, form B sangat jelas ya Bapak Ibu. Kemudian form C. Form C, kita kembali lagi ke Perdirjen. Form C. Nah, form C tujuannya sudah ada. Nah, kategori ini refleksi guru. Refleksi guru itu berdasarkan percakapan pasca observasi. Nah, maka kita akan kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat aktivitas praobservasi, kan kurang lebih formnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Aktivitas praobservasi. Maka kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kan tinggal copy paste tujuan pembelajaran yang sesuai di modul ajar atau RPP. Kita tidak perlu membuat tujuan pembelajaran yang dikarang-karang lagi gitu ya. Sudah tinggal copy paste saja. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, ini harus relate Bapak Ibu. Harus relate. Area pengembangan yang hendak dicapai itu di mana? Yaitu tadi upaya pembelajaran kolaboratif dan komunikatif. Nah, dan sebagainya tadi. Ngambilnya dari mana? Dari sini. Nah, relate Bapak Ibu. Ini sudah ada petunjuknya di sini juga. Di Perdirjen. Nah, mulai dari percakapan kan. Nah, ini nih. Rencana organisasi. Jadi tujuan, kemudian rencana, observasi kinerja, catatan dan lain-lain itu sudah ada di sini. Maka untuk mengisi pada bagian form B yang ada di sini tadi, ya, rencana hasil kerja itu tinggal copy paste yang ada di sini tadi. Ya. Dan ini yang akan dikembangkan. Maka akan sangat lucu sekali kalau yang dipilih itu aktivitas
interaktif, yang dikembangkan adalah suatu aktivitas yang lain. Gitu. Maka yang harus dibuat sini area pengembangan yang akan dicapai itu ya relate dengan yang dipersyaratkan di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Kan di sini yang akan dikembangkan kan ini. Maka yang perlu dilakukan adalah ya ini. Gitu ya Bapak Ibu. Tidak perlu kita mengarang-arang lagi, tidak perlu mencari-cari lagi apa yang akan diisikan di sini karena sudah sangat jelas. Gitu. Ya agak sedikit berbeda dengan yang ada di guru penggerak karena memang di guru penggerak itu kemarin sangat detail, sangat jelas. Nah kalau mau pakai yang di guru penggerak bagaimana? Ya boleh, karena itu sangat detail. Nanti tinggal ditambahkan yang ada di sini. Area pengembangannya ini tinggal menambahkan lagi. Kemudian strategi yang dipersiapkan apa? Nah, strategi yang dipersiapkan itu ya kita tinggal copy paste yang ada di sini. Ya. Ini kan strategi. Nah, strateginya tinggal copy paste yang ada di sini. Jadi apa yang perlu dilakukan itu ya tinggal copy paste di sini dimasukkan ke strategi yang perlu disiapkan. Ya, strategi yang perlu disiapkan. Nah, kan sudah enak sekali Bapak Ibu ya. Kita tinggal pindah gitu. Copy paste sana, copy paste sini gitu, dimasukkan. Nah, ini strategi yang perlu dipersiapkan ini. Lalu kalau mau diisi yang lain bagaimana? Tambahkan saja Bapak Ibu. Jangan hilangkan ini. Kenapa? Karena memang fokusnya ini disesuaikan dengan fokus yang ada di sini. Nah, kemarin Bapak Ibu yang dipilih apa? Kita kan ada 8 pilihan. 8 pilihan ya ketika memilih awal itu kan ada 8 pilihan. Apa saja? Aktivitas interaktif, kemudian ekspektasi terhadap peserta didik, instruksi pembelajaran, instruksi adaptif, terkaitan suasana kelas, disiplin positif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian. Nah, kan ada 8 pilihan itu. Nah, kebetulan saya memilih yang aktivitas interaktif. Maka yang saya pakai yang ini. Gitu. Jadi kita nggak perlu mikir sulit-sulit lagi, tinggal kita pindah-pindah lagi. Strategi yang dipersiapkan kita ambil aja di sini. Nah, gitu. Nah, ini juga kan relate ketika di persiapan apa yang perlu dilakukan. Nah, ini kan tadi upaya pembelajaran ya. Tadi kan juga relate dengan yang ada di sini. Kemudian berikutnya ketika pelaksanaan observasi, perilaku yang dilaksanakan dihindari dan sebagainya tadi juga ini sesuai. Tidak perlu membuat hal yang baru. Nah, nanti kepala sekolah atau observer tinggal mengamati perilaku-perilaku yang dianjurkan ini. Perilaku-perilaku yang dianjurkan ini yang saya blok kuning ya ini ya. Ini apakah sudah dilakukan atau belum? Dilakukan tapi belum efektif ataukah dilakukan dengan efektif? Kalau sudah diberi tanda centang, kemudian diberi catatan. Nah, kenapa harus diberi catatan? Kalau tidak diberi catatan, nanti juga kurang baik Bapak Ibu ya. Kenapa tidak baik? Karena nanti digunakan untuk mengisi formulir yang ada di sini Bapak Ibu. Ketika kita lihat yang ada di kepala sekolah ya Bapak Ibu ya, di akun kepala sekolah akan dinilai tentang observasi. Nah, misalnya ini ya. Observasi kelas. Nah, ini. Nah, ini ya. Yang dinilai kan ini. Yang dinilai kan ini. Berarti di percakapan persiapan kan nggak perlu melakukan hal-hal yang di luar ini. Tapi kalau mau Bapak Ibu tambahin hal-hal yang lain, boleh silahkan. Tapi tidak untuk dinilai. Tidak untuk dinilai. Kenapa? Karena yang dinilai kan cuma ini. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan sebagainya ini. Yang sesuai dengan apa Bapak Ibu? Yang sesuai dengan rubrik. Ya, yang sesuai dengan rubrik. Nah, yang dinilai cuma itu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu tambahkan yang lain-lain. Kecuali Bapak Ibu memang ada kesepakatan khusus dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, yang dinilai. Apa yang dilakukan di sini? Nah, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran memberi peran semua peserta didik. Dapatnya dari mana Bapak Ibu? Dari rubrik. Nah, di sini. Nanti tinggal kita masukkan di strategi. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran memberi peran pada semua peserta didik. Nah, kan strateginya memang itu, karena yang mau dinilai itu. Gitu. Kemudian di sini juga sama. Guru memberi peran, ya, memberi perannya ini ya, kegiatan guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, ini ya saya tandai hijau. Nah, ini. Dari depan juga relate Bapak Ibu. Nah, ini. Tanda hijau.
guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran semua peserta didik. Nah, gitu. Jadi kegiatannya antara dokumen satu dengan dokumen yang lain itu berkesinambungan, nyambung, gitu ya Bapak Ibu. Betapa mudahnya kalau kita paham alur ini. Nah, kalau kita paham alur ini sangat mudah sekali. Mengingat apa? Yang ada di form yang ada di Perdirjen ini itu sudah isiannya itu sudah nyambung dengan kinerja yang ada di PMM yang perlu dinilai kepala sekolah dan nyambung dengan percakapan observasi kelas. Nah, satu proses mempermudah semuanya, gitu ya Bapak Ibu. Satu proses mempermudah semuanya. Kalau Bapak Ibu mengikuti ini dengan baik, membaca dengan seluruhnya, maka hal ini sangat mudah untuk dipahami. Ini form A, form B ya. Form A, form B. Nah ini ya. Kemudian peran yang harus dianjurkan. Nah, yang harus dianjurkan itu apa? Nah, ini kan 3 aspek ini ya. Ini sama dengan yang ada di aspek ini, yang dianjurkan. Nah, kemudian ini yang dinilai oleh kepala sekolah itu sudah tidak rincian lagi Bapak Ibu. Tapi secara globalnya saja ini. Globalnya apa? Fokusnya saja. Fokusnya saja. Perilaku ini adalah rincian. Nanti akan ada catatan-catatan, di akhir akan ada kesimpulan, ada kesimpulan yang nanti juga akan masukkan di sini. Dimasukkan di sini. Dimasukkan di sini sebagai kesimpulan akhir. Oke, Bapak Ibu ya. Mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Enak sekali. Jadi kita tinggal pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, masukkan sana, masukkan sini, dan sebagainya. Nah, kita tidak perlu mikir lagi. Nah, ini untuk pra-observasi ya, sangat jelas. Kemudian yang pasca observasi bagaimana? Yang pasca observasi. Yang pasca observasi adalah catatan refleksi guru. Nah ini refleksi itu muncul dari guru ya. Kita memang nggak ngarang dan ini munculnya dari guru yang diobservasi. Nah, ini nanti akan kita masukkan di sini. Ini yang akan kita masukkan di form C. Catatan refleksi guru. Nah ini. Jadi dari catatan pasca observasi, ini yang muncul dari refleksi guru dimasukkan ke form C. Nah, form C ya. Form C itu panduannya yang mana? Panduan yang ini, formulir C. Nggak lanjut. Nah ini, refleksi guru. Setuju ya? Diisi refleksi guru yang diobservasi. Nah, jadi yang catatan refleksi ini kita masukkan kemana Bapak Ibu? Ke sini. Mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah guru melakukan refleksi, tentu kan ada percakapan antara guru dan kepala sekolah atau antara guru dengan observer. Observer itu bisa guru senior yang ditugaskan kepala sekolah untuk membantu observasi. Nah, topik percakapan ini membahas tentang refleksi, ya kan? Membahas tentang refleksi. Ini nanti kita akan tinggal pindahkan ke sini lagi, topik percakapan. Tujuan tindak lanjut. Ya ke sini ya Bapak Ibu ya. Nah ini, tinggal pindah dari sini, masukkan ke ini. Nyambung kan Bapak Ibu. Kemudian dikategorikan. Untuk tindak lanjutnya ini belajar mandiri di PMM atau pilihan lain. Nah pilihan lain itu bisa dengan mengikuti webinar komunitas belajar atau apapun yang dilakukan itu bisa ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian upaya tindak lanjut. Upaya tindak lanjut ini juga akan muncul di sini. Nah, rencana tindak lanjutnya ini ada belajar mandiri di PMM tentang topik apa, itu relate dengan yang ada di sini. Nah, relate yang ada di sini. Jadi apa yang perlu dilakukan itu nyambung Bapak Ibu. Upaya tindak lanjutnya nyambung. Nah, tinggal kita pindah ke sini. Nah, tindak lanjut. Jadi antara satu dengan yang lain itu nyambung. Nah, waktu dan cepat ini, kapan dan sebagainya ini kan sudah ada. Nah, ini kan sudah hampir sama dengan di guru penggerak. Malah ini lebih detail, ya lebih detail dengan di guru penggerak, tapi isiannya lebih mudah. Nah, ini lebih detail dengan dibanding guru penggerak, tapi isiannya lebih mudah.
ya Bapak Ibu. Cara mengisinya lebih simple karena kita tinggal copy paste. Kemudian tindak lanjutnya, nah ini tinggal ambil dari form C gitu. Nah, ini juga ada petunjuknya di sini. Nah, ini dari form C, tinggal ngambil dari formulir C. Dari formulir C berdasarkan pengelompokan tadi. Pengelolaan kompetensi, tindak lanjutnya apa. Nah, ini tindak lanjutnya apa ini kan ngambil dari sini. Tindak lanjutnya apa? Ngambil dari sini. Upayanya apa? Ngambil dari sini. Upayanya. Kapan waktunya? Ngambil dari sini. Kebutuhannya mengambil dari sini, ya kan? Kemudian ini, capaian yang diharapkan, apa capaian saat ini apa? Tantangannya apa? Upaya peningkatannya apa? Di saat ini itu kondisinya seperti apa? Ini cuma dimisalkan 50%. Tantangannya apa? Seperti mengatur waktu dengan keluarga, tentang tugas dan sebagainya. Jadi mengatur waktu ini kan juga menjadi tantangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian upaya peningkatannya bagaimana? Nah, upaya agar tantangan ini terselesaikan dan bisa melakukan upaya tindak lanjut. Jadi bagaimana mengatasi tantangan, upaya peningkatan ini, bagaimana mengatasi tantangan sehingga upaya tindak lanjutnya dapat terlaksana. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Sangat mudah sekali, formnya sudah sesuai per dirjen. Ya, ini ada form D, dari formulir A sampai formulir D. Lengkap sekali. Kemudian percakapan pra-observasi sampai percakapan pasca observasi dengan form penilaian kinerja nyambung semuanya. Tinggal ngambil sana, ngambil sini. Begitu Mbak atau Bu Zaituni, pengantar dari saya. Silahkan mungkin perlu untuk diskusi ya, untuk diskusi agar lebih detail lagi. Mungkin dari penjelasan saya ada yang belum jelas atau belum bisa dipahami karena mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang tidak sedang membuka PMM, jadi nggak bisa membayangkan gitu, nggak bisa nyambi buka PMM, nggak bisa membayangkan, jadi bisa untuk diskusi. Ya, yang teman-teman yang ada di YouTube silahkan tulis pertanyaannya, ya tulis pertanyaannya di komentar. Nanti akan saya rangkum juga bersama Bu Zaituni. Nanti tinggal saya akan bahas ya, bahas yang mungkin bisa saya bahas ya, Bapak. Bisa saya jawab ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ini daftar hadir yang dari komunitas on Edumain ini ada apa Bapak Ibu, ada tokennya. Kenapa harus saya beri token? Karena kegiatannya sekarang, kegiatannya hari ini, seminggu lagi masih ada yang tanya daftar hadirnya belum dibuka ya Pak? Ya. Atau daftar hadirnya sudah dibuka, gitu kan? Saya juga bingung daftar jawabnya. Maka sengaja saya beri token agar yang bisa mengisi daftar hadir itu hanya yang menyimak saja atau yang mengikuti webinar. Nah, karena ini kegiatannya webinar bukan pelatihan. Nah, kalau pelatihan kan ada tenggat waktu yang bisa untuk menyusul. Kalau webinar masa menyusul kan nggak seru ya, nggak ada ceritanya webinar menyusul. Maka silahkan ini dicatat dulu. Kodenya RHK 0, ini 0 ya Bapak Ibu ya, 035 ya, yang di YouTube terutama silahkan dicatat kodenya RHK 035 untuk mengisi daftar hadir. Ya, daftar hadirnya sudah kami buka. Yang dari anggota komunitas Kopi Aksi mungkin nanti juga akan di-share oleh Bu Zaituni. Itu silakan Bu Zaituni. Baik, nah jelas sekali ya Bapak Ibu apa yang telah dipaparkan oleh Mas Wahyu. Jadi tidak usah panik dengan penilaian kinerja yang ada di PMM gitu ya. Penilaian kinerja yang ada di PMM itu hanya lewat saja, gitu. Hanya apa ya? Artinya penilaian kinerja yang ada di PMM itu hanya tempat gitu ya Mas ya, tempat untuk menu pengelolaan kinerja gitu. Jangan terpancing karena pengelolaan kinerja ini kok ada di PMM berarti kita harus mempelajari semua yang ada di PMM. Tidak juga, tidak harus seperti itu Bapak Ibu ya. Nah,
tadi telah dijelaskan oleh Mas Wahyu bahwasanya rubrik ya penilaian di penilaian di kinerja itu sesuai dengan rubrik yang ada atau rubrik yang sesuai dengan rubrik yang ada di indikator yang telah kita pilih gitu ya Mas ya. Betul. Jadi tidak melenceng kemana-mana penilaiannya, tetap berada di kinerja itu sendiri gitu. Dan file-file yang sudah beredar selama ini, bukti dukung yang sudah beredar selama ini merupakan alat bantu, gitu ya Mas ya, alat bantu Betul. untuk penilaian, untuk menyempurnakan penilaian atau untuk memudahkan kita di dalam mengobservasi atau di dalam melakukan penilaian kinerja guru. Di antaranya adalah ada form A, B, C, dan D, gitu ya. Ada pra-observasi, ada observasi, ada tindak lanjut, ada refleksi. Nah, tindak lanjut dan refleksi ini Bapak Ibu yang dinamakan dengan pasca observasi, yang mana formnya sudah tadi dijelaskan oleh Mas Wahyu. Selanjutnya adalah waktunya kita berdiskusi. Saya lihat dulu ini yang raise hand. Saya mulai dari atas, paling atas sendiri nih Mas Wahyu. Pak Bambang Setianto. Silakan Pak Bambang. Oh, mohon maaf. Pak Tamim Muhammad. Silakan Pak Tamim. Iya, belum ya. Bentar. Mic-nya sudah. Sudah, mungkin tadi apa itu? Saya lower. Iya, kepencet ini. Pencet ya berarti ya. Kita pindah aja, kita ganti aja ke siapa tadi. Silakan ya, yang ingin bertanya raise hand Bapak Ibu. Bertanya boleh ya. Saya lihat di kolom chat dulu, Mas. Mungkin ada. Tidak ada. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, mungkin punya unek-unek ya. Karena masih banyak saya menerima keluhan, kemudian chat pribadi ya, utamanya di chat pribadi tentang kinerja. Nah, ini kesempatan buat kita untuk berdiskusi di siang hari ini bersama Mas Wahyu tentang penilaian atau observasi kinerja di PMM. Silakan Bapak Ibu on mic, on cam juga sampaikan keluhannya, sampaikan kendala-kendala yang dihadapi ketika mengadakan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, ini ada pertanyaan Bu, yang di YouTube ya. Fokus pilihan itu harus pilih ketiganya dimasukkan apa boleh pilih salah satu gitu ya. Ini langsung saya jawab ya Bu Zaituni ya. Monggo silakan Mas. Ya, ketika kita melengkapi itu boleh milih salah satu ya Bapak Ibu. Boleh milih salah satu, boleh dua, tapi di situ disampaikan rekomendasinya kalau bisa 3. Ya, tapi satu boleh. Satu. Yang mana? Yang atas, yang bawah, yang tengah boleh. Ambil 2 boleh. Ambil 3 lebih baik. Ya, fokusnya 3. Rekomendasi dari aplikasi itu 3. Tapi kalau kita milih satu boleh. Karena memang di situ bisa tidak dicentang. Nah, kalau kita diharuskan kan tentu kita tidak ada kesempatan untuk memilih dulu. Nah, tidak ada kesempatan untuk nyentang 1, 2, 3. Tapi udah otomatis masuk. Tapi karena ada kesempatan nyentang, artinya apa? Berarti boleh milih. Itu ya Bapak Ibu yang Bu Siti Aminah ya. Tadi Bu Siti Aminah kalau nggak salah yang tanya di YouTube. Monggo di room kalau ada yang tanya. Saya coba cek dulu yang tidak ada. Di kolom chat juga tidak ada nih Mas. Saya mau tanya untuk penilaian indikator konstruktif. Konstruktif itu yang penilaian mana ya? Saya share screen lagi ya Bu. Silakan Mas. Yang konstruktif itu berarti yang nah ini ya umpan balik konstruktif. Nah, ini umpan balik konstruktif.
pada dasarnya sama Bapak Ibu ya, tinggal kita pindah-pindah saja dari rubrik tadi, kan di rubrik sudah ada. Nah, kita tinggal pindah-pindah. Kita kemarin dikenalkan oleh GTK, coba saya buka rubrik itu yang ada di IG-nya siapa ya, Pak Firman ya, Pak Firman. Pak Firman itu belum lama memposting beberapa pilihan rubrik. Nah ini, oke, saya share screen lagi dari YouTube, dari IG. Saya stop dulu. Ini kan, kita dikenalkan ada 8 rubrik ya Bapak Ibu ya. Ada 8 rubrik yang bisa kita lihat di sini. Silakan Bapak Ibu cek di share screen saya. Ini IG-nya Pak Firman. Nah, saya teman baik sama Pak Firman, jadi sering dapat notifnya beliau kalau share-share gitu ya. Ini ada rubrik instruksi pembelajaran, kemudian aktivitas interaktif yang tadi saya gunakan untuk contoh, kemudian perhatian dan kepedulian, instruksi yang adaptif, kemudian umpan balik konstruktif, ekspektasi pada peserta didik, penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas. Nah, yang ditanyakan tadi terkait dengan umpan balik konstruktif ya, kalau nggak salah ya. Umpan balik konstruktif, indikator konstruktif. Nah ini ya, ini kan ada 3 juga, yaitu umpan balik spesifik dan orientasi tujuan, ya fokusnya. Dan guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik. Yang ketiga, guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik peserta didik. Ini yang akan kita masukkan di form. Nah, perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari juga sudah ada di sini. Nah, ini saya tarik share screen-nya ke sini. Umpan balik yang konstruktif. Nah, ini kan guru memberikan umpan balik spesifik. Form A ya. Kemudian yang kedua, guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses. Dan yang ketiga, guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan murid. Nah, itu ya, sama persis dengan indikator yang saya sampaikan di depan tadi. Kemudian perilaku yang dianjurkan apa? Ada 3, perilaku yang dihindari ada 3. Jadi ini kalau mau di merger gini juga boleh Bapak Ibu. Kalau ini mau di merger gini nggak apa-apa, boleh. Karena memang ini satu fokus yang sama. Satu fokus yang sama kan ada 3 ini. Nah ini di merger lagi, gini boleh. Karena ini ada satu fokus yang sama. Nah, boleh gini. Kalau mau dibuat seperti ini boleh, tidak dilarang. Tuh Bapak Ibu. Ini buat saya buat seperti ini saja karena biar lebih mudah itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Form C, form D-nya ini juga sama. Nah, ini refleksinya apa? Refleksi guru. Ya refleksinya yang berkaitan dengan umpan balik konstruktif ya Bapak Ibu. Ya refleksinya. Jadi isian refleksi guru itu ya terkait dengan perilaku yang dianjurkan. Catatan guru ini, catatan kepala sekolah ini yang diberikan kepada guru, ini kan juga relate dengan perilaku yang dianjurkan untuk mengisi pada bagian catatan ini. Kalau di sini sudah tidak nyambung, maka di sini juga tidak nyambung. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Maka Bapak Ibu mungkin yang di sini ada yang bertugas sebagai observer atau yang membantu kepala sekolah melakukan observasi, berikan catatan yang nyambung dengan rubrik. Jadi catatan yang ada di sini itu sesuaikan dengan perilaku yang dianjurkan. Perilaku yang dianjurkan apa, catatannya apa. Jangan perilaku yang dianjurkan adalah beri umpan balik dengan menyebutkan spesifik bagian tugas yang dinilai bagus dan berbaikan, tapi malah umpan baliknya catatannya terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kan tidak nyambung Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi upayakan kalau memberi feedback juga feedback yang nyambung, yang relate gitu. Karena nanti ini yang akan kita isikan di sini. Itu. Kemudian refleksinya itu juga refleksi yang
berkaitan dengan perilaku-perilaku yang dianjurkan. Nah, itu ya sebagai guru. Masa kalau refleksinya perilaku yang dianjurkan adalah memberi umpan balik konstruktif, refleksinya adalah tentang kesiapan kelas. Ya boleh nggak apa-apa. Tapi itu nggak perlu dimasukkan ke sini. Karena kalau refleksi itu semuanya dimasukkan ke sini, ya tentu terlalu banyak. Tapi yang difokuskan untuk dimasukkan form observasi ini, yang relate saja dengan, mohon maaf ini suaranya siapa ini? Yang relate saja dengan yang ada di penilaian. Nah, kalau nggak ada di penilaian, ya tetap dicatat nggak apa-apa. Nanti kepala sekolah atau observer tetap memberikan umpan balik atau ada tujuan tindak lanjut, ada upaya tindak lanjut dan sebagainya, nggak masalah, tidak dilarang. Tapi tidak perlu dimasukkan sini. Kenapa? Kalau dimasukkan ke sini, konsekuensinya harus sekian panjang ini harus diselesaikan juga. Maka semakin banyak yang ada di sini, maka isiannya juga akan semakin banyak. Nah, nanti tindak lanjutnya juga akan semakin banyak. Nah, contohnya tadi yang satunya lagi di ini ya, ini refleksinya kan agak banyak ini, nah, agak banyak. Maka yang dilengkapi juga semuanya, itu semuanya harus dilengkapi. Nah, kemudian tindak lanjutnya juga semuanya harus dilengkapi. Jadi semakin banyak refleksi yang disampaikan oleh guru, itu juga akan memberikan PR atau tugas bagi Bapak Ibu observer untuk membantu guru tersebut menemukan upaya tindak lanjut dan memberikan gambaran apa yang bisa dilakukan agar tindak lanjutnya itu sesuai dengan kelemahan atau kekurangan yang ada di kelas atau hal yang masih perlu ditingkatkan ya, biar lebih baik bahasanya. Jadi apa yang perlu ditingkatkan itu sudah sesuai dengan yang ada di situ gitu. Kalau tidak sesuai, maka kan nanti yang ditingkatkan tidak sesuai kebutuhan, maka ya tidak nyambung gitu. Nah, agar nyambung seperti itu yang perlu dilakukan. Gitu ya Bapak Ibu. Itu jawaban dari saya. Agak panjang pertanyaannya, singkat tapi panjang jawabannya. Itu saya kembalikan Bu Zaituni. Baik, ini ada pertanyaan Mas di kolom Q&A Mas. Apakah dari Ibu Mita Yunistia, apakah jadwal observasi boleh sebelum jadwal yang ditetapkan di PMM? Baik, kalau kita melihat yang ada di PMM itu sebenarnya sudah ada skema, ya skema pelaksanaan. Tapi kalau kita lihat kemarin RHK boleh dikerjakan sampai Juni. Kemudian ada perubahan lagi, info dari 2013 bisa sertifikat dari 2013 bisa digunakan. Artinya ada banyak kemudahan yang diberikan pada kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melaksanakan sebelum Maret, monggo, atau sebelum jadwal, monggo. Tapi kalau bisa memang jadwal itu digunakan untuk kesepakatan antara observer dengan yang diobservasi. Kalau Bapak Ibu memang ada waktu di luar jadwal atau sebelum jadwal, bisa dilaksanakan karena keduanya memang mempunyai waktu yang longgar, tidak mengganggu pembelajaran atau pelajaran lain. Ya, misalnya yang mengobservasi itu tidak mengajar kelas lain, itu enggak masalah. Tapi kalau mengajar dengan kelas lain, tapi Bapak Ibu minta diajukan kan juga tidak baik. Itu kurang melayani peserta didik yang lain atau mengorbankan peserta didik untuk tugas yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi jadwalnya kalau bisa memang disesuaikan. Jadwal ini ada di YouTube, saya sambungkan. Jadwalnya dikeluarkan dinas. Oh tidak, jadwalnya itu kesepakatan berdua antara guru dengan kepala sekolah. Jadi tidak perlu nunggu dinas atau mungkin menunggu jadwal libur dari dinas. Ya monggo itu disepakati atau dirubah, disesuaikan. Nah, kalau kebetulan pas jadwal observasi ternyata dinas menetapkan sebagai hari libur, ya monggo di reschedule. Dan di PMM itu kalau bisa dirubah ya silahkan dirubah, kalau tidak bisa dirubah tidak masalah Bapak Ibu, tetap bisa menggunakan jadwal yang ada di situ, tapi pelaporannya kondisional. Mengapa kondisional? Ya kan kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatunya, artinya tidak semuanya dalam kontrol kita. Nah, dalam hal-hal tertentu boleh atau
memungkinkan untuk di reschedule tanpa mereschedule jadwal selama tidak mengganggu. Gitu. Jadi artinya fleksibel ya, Mas? Iya, fleksibel. Apa guru dan kepala sekolahnya. Iya, apalagi yang ngajar kelas 12, kelas 9 itu kan Maret sudah ujian ya. Maka Februari mau nggak mau harus observasi. Harus observasi, nggak masalah itu, boleh. Ya, daripada nggak observasi, karena anaknya sudah nggak pelajaran gitu. Kan malah semakin nggak baik lagi. Cuma ngajar kelas 3 aja. Kelas 3 Maret awal sudah ujian, itu nggak akan masuk kelas lagi, maka diajukan saja Februari selama masih bisa masuk kelas. Atau mungkin alternatif lain menggunakan kelas lain juga boleh, menggunakan kelas lain yang dimana kita tidak ngajar, nah, gitu. Tapi ya paling enak ya kelas kita sendiri, gitu. Baik. Nah ini ada lagi Mas pertanyaan dari Ibu Eti Sunarsih. Mohon maaf, mungkin saya menyimaknya kurang fokus. Form A, B, C, D, observasi pembelajaran diperoleh dari mana atau dapat di-download di mana? Baik. Share screen saya masih muncul ya, Bu ya? Tetap. Oke. Form A, B, C, D itu ada di Perdirjen, Bapak Ibu. Petunjuknya sangat jelas, ada di Perdirjen. Form A itu diskusi persiapan observasi kerja. Isinya apa saja di sini ada. Cara mengisinya, petunjuknya ada di bawah. Nah, ini form B 1, 2, 3, 4 cara mengisinya ada di sini. Form C. Jadi ini formulir ini bukan karangan saya atau dari teman saya. Kebetulan saya pinjam punya teman saya ketika diskusi kemarin. Saya punya ini, oke, saya sampaikan. Nah, terus saya nggak punya waktu untuk buat acara. Nah, saya sampaikan Bu Zaituni ada waktu. Nah, oke. Akhirnya jadi ini dari Perdirjen Bapak Ibu, dari peraturan yang resmi. Ya, dari peraturannya resmi itu ya, Bapak Ibu tinggal buat ini, gitu, sesuaikan yang ada di sini. Dan itu nanti form kosongnya saya berikan satu pada Bapak Ibu untuk mungkin bisa disesuaikan gitu. Saya gratiskan pada Bapak Ibu atau kami berikan Bapak Ibu sebagai bonus setelah kegiatan ini, tapi mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Kami bagikan beserta sertifikat nanti. Nah, Bapak Ibu juga mohon maklum, peserta kami ribuan Bapak Ibu, yang sebelumnya itu 18.000. Nah, untuk membuat sertifikat 18.000 itu tidak selesai 1-2 hari, 1-2 minggu ya. Kemarin 3 minggu baru selesai. Sebelumnya 22.000 itu 1 bulan baru selesai. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar, nanti sertifikat bisa sampai 1 bulan karena memang waktu kita untuk membuat sertifikat itu juga butuh waktu khusus. Tidak mungkin kita sambil ngajar buat sertifikat, sambil makan buat sertifikat, kan enggak juga. Maka mohon kesabaran Bapak Ibu yang ikuti kegiatan kami, tapi tetap saya bagikan. Gitu, Bu Zaituni. Baik, ini Mas, ada beberapa teman peserta yang raise hand. Saya mulai dari Bu Rokimah. Silakan Bu Rokimah. Bu Rokimah. Mungkin kepencet ya, Ya, kita lanjut aja ke Pak Denny Simatupang. Silakan Pak. Halo Pak Denny. Kepencet lagi. Kayak kadang kebiasaan masuk langsung raise hand gitu. Iya. Nggak tahu tujuannya apa ya. Ya, lanjut ke Pak Yohanes ya, Mas ya. Pak Yohanes Jaharu. Silakan Pak Yohanes. Ya, selamat sore Bu. Sore. Selamat Bapak. Ya, selamat sore Bapak Wahyu. Selamat sore Bapak. Ya, ini ada beberapa pertanyaan setelah saya menyimak sejak awal. Jadi kalau ini untuk observasi penilaian kinerja guru nanti, apakah selain diobservasi oleh kepala sekolah, apa bisa diobservasi juga oleh rekan sejawat di dalam pelaksanaannya oleh kepala sekolah untuk guru wali kelas itu? Ini langsung dijawab dulu, apa pertanyaan semua disampaikan dulu, Pak? Oh ya, terus yang kedua, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, menurut penjelasan
Bapak Kepala Sekolah yang ada di sekolah saya, setelah dilakukan observasi kinerja guru di kelas, setelah itu nanti Kepala Sekolah akan memanggil guru yang bersangkutan untuk melakukan review atau refleksi mana yang kurang, mana yang ini yang harus diperbaiki. Apakah seperti itu, begitu Pak? Ya, Terima kasih. 2 saja Pak. Yo, untuk sementara itu saja. Oke, baik. Ya. Untuk delegasi boleh Pak. Yang tadi, apakah boleh dengan rekan sejawat, tidak harus pimpinan, boleh. Kenapa? Karena seperti yang SMK, SMA itu kan gurunya banyak. Nah, kepala sekolahnya kalau yang gurunya 100 masuk ke sana kemari, waktunya nggak cukup, tenaganya juga nggak cukup juga kan. Tentu maka boleh dilakukan delegasi. Apa dasarnya? Dasarnya ada di sini Bapak Ibu. Di perdirjen ini kita bisa share screen saya muncul ya Bu Zaituni? Ya, muncul. Oke. Dasarnya ada di sini. Kita bisa memasukkan RHK sebagai observer. Nah, ini ya, praktek observer. Jadi kita bisa memasukkan RHK sebagai observer. Artinya kita juga bisa melakukan observasi kelas. Ya, selain secara bergantian sebagai pengamat dan sebagainya, juga bisa digunakan untuk membantu pengisian observasi kelas di sana. Dan memungkinkan untuk didelegasi, jadi nanti pelaporannya dilengkapi dengan SK delegasi tim observasi kelas. Atau kalau dulu namanya tim supervisi ya Bapak Ibu ya, kalau dulu namanya tim supervisi. Kalau sekarang observasi gitu ya, lebih adaptifnya. Kemudian percakapan setelah observasi itu tentu tempatnya di mana monggo terserah. Kalau di sini tadi saya sampaikan namanya percakapan pasca observasi. Jadi setelah masuk kelas itu ada percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi, yaitu refleksi guru. Jadi guru diminta untuk memberikan refleksinya. Kemudian ada topik percakapan untuk melakukan kalibrasi. Jadi kalau kita kembali ke materi guru penggerak itu kan ada TIRTA, TIRTA. Nah ini identifikasi yang pertama, T-nya kan tujuan. Nah tujuan itu dilaksanakan ketika pra-observasi. Kemudian ada I, identifikasi. Identifikasi yang pertama itu ketika mengamati atau melakukan observasi di dalam kelas. Kemudian identifikasi yang kedua itu sebagai bentuk kalibrasi yaitu catatan refleksi. Kemudian TIR, R-nya rencana aksinya itu muncul di sini, rencana tindak lanjut. Nah ini kan topik percakapan adalah rangkuman dari yang ada di sini secara topiknya. Gitu. Jadi memang percakapan pasca observasi ada. Dan di form ini percakapan pasca observasi itu berada di form C. Ya, refleksi guru. Refleksi guru tadi dicatat. Kemudian termasuk kategori apa? Pilihan belajar di PMM atau pilihan lain. Nah, ini sudah ada di form juga, di form C. Nah, form C. Kategorinya itu belajar di PMM atau pilihan lain. Termasuk di praktek itu juga belajar di PMM, itu juga pilihan. Itu ya. Kemudian tindak lanjutnya apa? Itu kan pindahan dari sini tadi. Tindak lanjutnya apa? Rencana tindak lanjutnya dan sebagainya. Jadi relate antara satu dengan yang lain. Gitu Pak. Nah, penjelasannya Pak. Terus maksud saya pertanyaan pertama tadi Bu, Pak. Yang saya maksudkan kepala sekolah masuk bersamaan dengan rekan sejawat ke dalam kelas untuk melakukan observasi terhadap guru. Apa gitu bisa? Bisa Pak. Rombongan itu ya. Boleh saja. Jadi kepala sekolah itu melakukan observasi, kemudian rekan sejawat lain itu mengamati untuk belajar dari yang melakukan praktek mengajar gitu. Boleh, rame-rame nggak apa-apa. Tapi bukan demo ya. Mungkin Bu Zaituni akan menambahkan, monggo Bu Zaituni. Betul. Itu bisa dilakukan bersama dengan kepala sekolah dan gurunya. Mungkin si guru tadi memilih RHK observasi teman sejawat, begitu Mas? Yo, itu maksudnya karena kemarin kami memilih RHK itu observasi rekan sejawat. Baik, boleh ya. Sudah terjawab ya Pak ya? Yo. Berarti itu bukti dukungnya nanti Pak, itu berupa laporan kan?
Ya, laporannya ini tadi pra Oh observasi, ya, yang pasca yang observasi, dan form observasi ini. Jadi 1, 2, 3, 4 yang di sama ini. form apa tadi? Form C ya? Semua Pak, form Di form ABC, C tadi. form ABC dan Oh iya. lembar percakapan pra serta pasca observasi itu ada di semua di laporan observasi. Muncul semua di laporan observasi, Pak. Form ABC tambah Oh iya. percakapan pra dan pasca observasi. Gitu. Nanti kami download filenya itu dari mana, Pak ya? Kalau Bapak gabungnya dari komunitas On Edumen, nanti kami jadikan satu ketika sertifikat sudah jadi, Pak. Tapi agak lama ya. Oh iya. Mungkin bisa 1 Iya. bulan karena pesertanya ribuan. Kalau nanti yang dari komunitas Ngopi Aksi, itu nanti dibagikan Bu Zaituni. Biasanya dari grup ya Bu Zaituni ya. Monggo dilanjut, Silakan Bu di Zaituni. link itu juga ada, Pak. Di link yang Oh, saya itu sudah kirimkan itu dibagikan. juga ada di bukti dukung. Nah, itu sudah diberi Bu Zaituni juga itu di Ya, room chat ya. Nah, ya. oh ini blognya Bu Zaituni nih, keren sekali. Nah, ini sudah dibuatkan Bu Zaituni, tinggal ambil ini. Di bukti dukung, Mas. Di menu bukti dukung atas. Ya, Oke, ya, ini ya. betul. Baik, silakan selanjutnya Bu. Nah, selanjutkan ini Ibu Yuniami, Mas Rashen. Silakan Bu Yuni. Oke, Bu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang dokumen untuk yang observasi itu tadi, Pak. Selain bukti dukungnya itu yang form ABCD, itu apakah diperlukan dokumentasi berupa foto pada saat kita melakukan observasi kelas? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, pada saat kita menyusun tanggal pelaksanaan observasi, itu apakah boleh diletakkan di situ tanggalnya setelah Idul Fitri begitu, Pak? Karena kan untuk beberapa sekolah itu ada yang pada saat kegiatan Ramadan itu sekolah diliburkan begitu. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan ketiga, tadi walaupun sudah ini mohon maaf saya mungkin agak kurang paham yang fokus perilaku untuk yang diobservasi itu ada perilaku yang dianjurkan kan Pak. Nah, itu apakah ketiga-tiganya yang kita masukkan atau satu saja atau bagaimana Pak? Demikian Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab ya Bu Zaituni ya. Oke, Untuk monggo. jadwal itu rekomendasi saya atau saran saya untuk administratif itu sesuaikan yang ada di situ Bapak Ibu. Sesuaikan yang ada di situ. Nanti kalau di tanggal yang ada di situ di bulan Maret itu tidak memungkinkan untuk pelaksanaan observasi, kalau bisa dirubah ke April baru dirubah ke April. Kalau tidak bisa dirubah ke April berarti ya jangan ditaruh di April gitu. Jadi cara administratif itu lentur sebenarnya Bapak Ibu. Jadi misalnya rencananya tanggal 15 ini punya saya, kemudian di tanggal 15 itu saya atau guru yang akan mengobservasi saya ada kendala, tentu kan akan diundur Bapak Ibu. Atau mungkin sekolah ada kegiatan Ramadan, tentu kan akan diundur. Kita nggak tahu itu. Ini cuma rencana. Nah, secara rencana masukkan di Maret saja. Nah, nanti pelaksanaannya disesuaikan kondisional karena keadaan di lapangan itu kan kita tidak bisa mengontrol secara sepenuhnya gitu. Itu dari tanggal. Kemudian fokus tadi ada 3, itu karena kita mencentang maka kita boleh pilih 1 atau 2, tapi rekomendasinya 3 memang ya, agar ada perubahan yang signifikan gitu sehingga nanti akan berdampak di rapor pendidikan. Kalau Bapak Ibu cek di rapor pendidikan ya, nah ini di rapor pendidikan itu kan masuk. Bapak Ibu bisa masuk semuanya ke rapor pendidikan, jangan lupa dicek di ringkasan. Ini ya di sekolah saya. Ini kan ada literasi, ada numerasi, ada karakter,
ada iklim kesatuan keamanan, ada iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Nah, nanti akan berpengaruh ke sini juga Bapak Ibu. Artinya kalau memang kita sebagai guru itu dalam memberikan pembelajaran meningkat, maka juga nanti anak akan merasakan peningkatan kualitas pembelajaran yang kita sajikan. Maka nanti nilainya juga akan meningkat. Ya, peringkatnya itu juga akan meningkat gitu ya. Peringkatnya akan meningkat. Nanti juga kalau kualitas pembelajaran meningkat, yang paling utama dinilai itu kan literasi dan numerasi. Ya, literasi dan numerasi per sekolah itu juga akan dinilai, akan meningkat juga. Literasinya meningkat, numerasinya juga meningkat. Gitu. Jadi relevansinya itu panjang. Nah, bagaimana kalau pernyataan mencanangkan tidak tercapai? Nah, itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Nah, karena memang kalau dicanangkan ketika di situ diobservasi kok yang hal-hal yang dianjurkan tadi belum muncul, ya itu nanti akan muncul di tindak lanjut. Kan tinggal seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir yang direncanakan di observasi ini, perilaku yang harus dianjurkan ini itu ada yang tidak tercapai atau perlu diberi catatan yang sangat konstruktif, itu enggak masalah. Kenapa? Karena yang belum tercapai di sini nanti bisa ditingkatkan di sini. Nah, peningkatannya apa? Karena belum tercapai. Jadi bukan berarti yang perilaku yang dianjurkan itu tidak ada terus jadi masalah besar, tidak. Justru kalau di sini tidak muncul, nanti akan jadi refleksi, akan jadi kurasi, maka akan ada tindak lanjut. Ada tindak lanjut berarti ada upaya tindak lanjut. Apa itu? Belajar lagi. Nah, dengan adanya waktu belajar lagi, maka ada peningkatan. Nah, ada peningkatan. Kalau ada peningkatan, maka kualitas pembelajaran di sekolah semakin baik. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk pilih 3. Nggak usah takut ya Bapak Ibu. Kalau memang belum bisa, itu malah akan jadi tantangan di mana Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam memberikan layanan pembelajaran pada anak didik Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Ada yang belum terjawab mungkin? Sudah Pak, terima kasih. Mas, Baik. ini banyak yang raise hand ini. Apa mau diberikan kesempatan semua? Saya waktunya free Bu, sampai 3:30. Tapi monggo Bu Zaituni waktunya monggo. Sama Mas, ini saya sendirian ini di sekolah. Saya lanjutkan kepada saya kasihkan Bu Sriani ya, Bu Sri Wahyuni, sorry. Bu Sri Wahyuni, ini rasen. Silakan Bu Sri. Oke, ya terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan, gimana dengan itu kan saya ada di pelatihan mandiri yang 4 sertifikat nilai 32, tapi saya baru ada yang baru saya upload itu hanya 1 sertifikat. Bagaimana dengan 3-nya? Begitu Pak. Halo? Ya, Ibu ikut kegiatan lagi biar dapat 3. Enggak, maksudnya kan itu di pelatihan mandiri. Kalau untuk di aksi nyata mungkin ya, bukan sih? Oh, gitu. Jadi milih 4, tapi Ibu lagi punya 1. Di 2023 itu ada enggak? Ada sih, maksudnya kan yang di aksi nyata itu saya sudah mengirim aksi nyata sebanyak 4, kan gitu. Cuman yang dikeluarkan sertifikatnya baru 1. Lalu kemarin saya coba lagi mengirim aksi nyata untuk yang kelima kali. Jadi 5 ya, 1 kali lagi. Maksudnya untuk dimasukkan ke dalam kompetensi itu. Kan ada kan yang bukti tambahan dan yang kompetensi itu nih. Kan sebelum tugas tambahan kan ada tuh RHK yang pertama. Iya di RHK-nya. Nah, cuman saya cuma 1 aja yang saya baru upload, 3-nya belum. Gimana itu ya Pak? Apakah memang sampai sampai bulan Juni? Kalau nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa Bu, kan di luar ekspektasi. Oh iya. Iya, nanti tapi kan nilainya. Iya, akan jadi catatan dari kepala sekolah.
agar nanti kalau membuat Oh, RHK itu disesuaikan dengan kondisi situasi, terutama pilih RHK yang bisa kita kendalikan. Gitu. Kalau yang di luar kendali itu jangan dijadikan RHK secara langsung, tapi boleh dijadikan oh pengembangan iya. saja, gitu ya Bapak Ibu. Oh Pelatihan iya. mandiri itu Pengembangan dari baik, tapi jangan, iya, pelatihan mandiri itu sangat baik, materinya sangat keren, tapi jangan dimasukkan RHK kalau sekiranya antriannya sangat banyak seperti Oh, ini, tapi jadikan iya pengembangan betul tadi. betul. Gitu kan. Di sini tadi Iya. pengembangannya kan akan sangat rekomendasi kalau menggunakan pelatihan mandiri. Kalau misalnya umpan balik konstruktif itu kita dapat dari topik apa? Oh, topik fasilitator pembelajaran, oh topik disiplin. Jadi tindak lanjutnya itu berupa belajar di PMM. Artinya apa Bapak Ibu? Belajar PMM itu Iya. bukan mencari sertifikat. Nah, itu yang Oh iya iya. selama ini terjadi itu kan kalau belajar di Mencari PMM sertifikat, videonya betul. di-skip, ya videonya di-skip, tesnya browsing, aksi nyatanya ngawur, akhirnya nggak keluar sertifikat. Jadi orientasinya sertifikat, tidak gitu. Tapi belajar mandiri di PMM itu untuk mendapatkan upgrading atau peningkatan kualitas kita sebagai guru dari tindak lanjut yang memang menjadi permasalahan kita ketika mengajar di kelas gitu Bapak Ibu. Iya, iya. Terus kan sekarang saya lihat itu sudah dibuka untuk LHK untuk mengganti beberapa poin kalau memang kita ada kesalahan kan. Ya, Apa saya bisa menggantinya atau bagaimana ya? Atau enggak bisa usah Bu, dulu? silahkan diganti. Ya monggo, disepakati dengan kepala sekolah. Kalau boleh Iya, diganti oleh kepala sekolah, silahkan diganti. Kalau tidak perlu kata kepala sekolah, berarti juga tidak perlu. iya. Yang penting poinnya harus 32 ya. Ya, minimal 32. Oh iya, iya, iya. Oh iya ada Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, Makasih Bu. baik. Ya. Saya bacakan di kolom Q&A, Mas. Assalamualaikum. Jika di sekolah itu Monggo, ada silahkan. kelas yang masih menggunakan K13, apakah lembar observasi PMM ini bisa digunakan? Dari Bu Eka Mulyanti. Baik, kita punya 3 skema implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, Merdeka implementasi pilihan itu mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi. Berbagi. Nah, mandiri belajar itu kan memang masih menggunakan implementasi K13, jadi boleh saja dan nggak masalah gitu. Monggo silahkan dilanjutkan. Nah, jadi tidak harus Mas, tidak harus kurikulum Merdeka yang diobservasi gitu ya. Seluruh ya semua boleh, semua kurikulum gitu ya. Iya, betul. Baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum K13, kurikulum 13 gitu. Nah, ini dari Bu Sri Wahyuni, Mas. Silakan Bu Sri Wahyuni, Bu Sri Wahyuni raise hand. Bu Sri Wahyuni ada? Nah, lanjut ke Bu Nur Hasanah. Sudah tadi Bunda. Oh ya, Bu Nur Hasanah. Bu Ita. Ini mungkin kena pencet ya. Iya, betul. Bukan aja. Kita cari di Q&A. Kebetulan sekolah saya untuk kelas ini. Oh, ini sekolah yang masih menerapkan 2 kurikulum, Mas. Kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Apakah semuanya itu bisa ya? Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wahyu. Nah, ini pertanyaan lagi, Mas. Yang saya sering mendengar keluhan dari teman-teman di luar. Bukti dukung yang sudah Mas Wahyu tadi jelaskan, baik form A, B, C, dan D, itu untuk apa gitu kan? Apakah itu diunggah di PMM gitu? Apakah itu diunggah di PMM? Itu Mas pertanyaannya. Baik. Moga, Mas. Baik. Bukti dukung itu apakah diunggah atau tidak? Itu saya juga belum bisa menjawab secara keseluruhan. Tapi dengan adanya bukti dukung itu memudahkan semuanya
untuk melakukan suatu tindakan berikutnya. Contoh, penilaian observasi tadi, itu kan bisa digunakan untuk mengisi ini. Nggak mungkin kalau melakukan observasi kepala sekolah atau observernya membuka akun sambil mengamati seperti ini langsung mengisikan on the spot, kan nggak mungkin. Maka ditulis dulu di bukti dukung. Nah, yang ada di bukti dukung tinggal pindah ke sini. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau hemat saya mungkin ini tetap akan diunggah. Cuma diunggah di tempatnya mana saya juga belum tahu, dan apakah ini nanti diunggah dan sebagainya dalam bentuk apa saya juga belum tahu, belum bisa jawab karena di PMM juga belum ada tempatnya. Ya, belum ada tempatnya. Yang pasti selama di sini memang kita dipermudah dan ada perintahnya secara langsung maupun tidak langsung, ada di perdirjennya, berarti kan kita tinggal melaksanakan. Jadi kalau ada tugas atau ada surat edaran dari atasan itu, apakah nanti dicek apa enggak, apakah nanti digunakan atau enggak, itu kan sesuatu yang saya berperan juga menjaga kebersihan. Ternyata kan tidak ada bedanya. Apakah Baik, Mas. digunakan atau Ternyata- tidak atau dan sebagainya itu urusannya belakangan. Monggo silakan. Silakan Bu Zaituni di mute. Bu Zaituni ke mute saya, mohon maaf. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Saya salah klik. Berarti bukti dukung itu untuk membantu kita ya Mas ya, untuk membantu kita melakukan observasi agar lebih mudah di dalam penilaian gitu. Iya. Untuk mengunggahnya di mana masih belum jelas, tapi sepengetahuan saya dukung itu nantinya sebagai pelengkap di RHK yang memilih observasi teman sejawat atau rekan sejawat. Kiranya seperti itu, Mas. Ya, bisa jadi. Tapi setidaknya tetap RHK yang bukti dukung yang form ABC itu akan menjadi bukti dukung utama. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bentar. Ini kok enggak. Bentar. Ini ya, pengembangan kompetensi di sini kan enggak ada. Ini poin-poin. Ini kan yang poin-poin. Iya. Nah, ini yang kinerja itu kan ada pilihan. Kalau kita lihat RHK itu ada yang di atas. Nah, itu yang perlu kita siapkan. Nah, itu belum ada tempatnya kalau sekarang. Nah, kelengkapan dokumen ya ini kalau di kepala sekolah. Baik. Nah, artinya kinerja yang ada di PMM itu mengikuti alur waktunya ya, Mas ya. Iya, betul. Betul. Misalkan kita sudah melakukan observasi kita kumpulkan, maka langkah berikutnya akan terbuka gitu ya. Betul. Kan ada beberapa menu itu ya. Gitu. Betul. Nah, satu lagi Mas, yang sering ditanyakan ke saya oleh teman-teman di luar, ini begini. Ada di tiga itu, di satu indikator akan ada tiga perilaku yang harus dipilih, salah satu atau ketiganya begitu. Nah, ini ada yang menanyakan, ada yang memilih satu gitu. Ketika beliaunya itu mengobservasi temannya di kelas, karena beliau itu merupakan salah satu tim penilai ditunjuk oleh kepala sekolahnya, kemudian beliaunya itu mengobservasi dan menganggapnya centang satu itu berarti beliau itu menilai hanya satu saja, betulkah Mas seperti itu? Iya, kalau memang kesepakatan dengan kepala sekolah itu hanya memilih satu. Nah, ini saya tegaskan lagi ya, tadi ada pertanyaan dari beberapa teman di depan. Kalau satu boleh enggak? Ya itu kan disepakati dengan kepala sekolah. Jadi kalau dengan kepala sekolah itu sudah sepakat satu, yang dinilai ya satu saja. Tapi kalau kepala sekolah merekomendasi dua, ya dua gitu. Kalau kepala sekolah mengharuskan tiga, ya tiga gitu. Kan kita sebagai
guru juga harus mengikuti aturan sekolah. Maksudnya bukan untuk memperberat kita, tapi memang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang bisa memetakan kebutuhan sekolah secara umum kan memang kepala sekolah. Maka kita harus menghormati kepala sekolah sebagai pimpinan kita. Satu nggak apa-apa. Baik, Mas. Jadi satu indikator itu kan ada 3 fokus perilaku kerja. Dipilih satu, nah itu ya Mas ya. Dipilih Betul. satu, maka penilaian yang di bawahnya juga satu, begitu Mas? Iya, kalau yang dipilih satu, yang di penilaian ini, misalnya saya buka lagi. Iya. Bisa di-share lagi. Nah, ini yang muncul ya cuma satu. Ini kenapa muncul 3? Karena memang kemarin yang dipilih 3 atau disepakati 3 dengan kepala sekolah. Tapi kalau ini kemarin yang cuma disepakati 1, yang 2 ini tidak muncul. Aplikasinya gitu. Ketika tidak dicentang memang ini tidak muncul. Kebetulan di sekolah kami semuanya kemarin disepakati bareng-bareng 3 gitu, maka ini saya tidak bisa memberikan contoh yang 2 atau 1. Semuanya kemarin 3. Jadi munculnya 3 itu, Bu. Baik, Mas. Jadi penilaian itu akan muncul ketiga-tiganya begitu. Kalau kita ambil ketiga-tiganya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada yang raise hand, Ibu Ita Rahayu. Silakan Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya mau bertanya. Tadi kan kegiatan observasi kan ada 3. Yang pertama tadi praobservasi ya Pak. Praobservasi. Kemudian yang kedua tadi observasi, ketiga pasca observasi Bu. Halo, pasca observasi atau lost sinyal ini? Ya, tetap pasca observasinya mana? pasca observasi ya Pak ya. Pertama Ya. tadi praobservasi atau persiapan, kedua observasi dan ketiga pasca observasi. Iya. Misalnya kan Pak ketiga poin itu tidak Iya. misalnya Gimana, Bu? gini kan Pak, yang misalnya kan ketiga poin itu tidak dilakukan gimana Pak? Langsung dia observasi aja, nggak pakai praobservasi, terus langsung ke observasinya gimana itu Pak? Ya ibaratnya masak, langsung masak. Nanti misalnya masak itu kan perlu disiapkan, mau masak apa, bahannya apa. Nanti setelah masak itu bagaimana rasanya, kurangnya apa. Gitu Bu. Kalau langsung masuk kelas, nanti masuk kelas mau ngapain gitu. Yang dilihat apa, yang diobservasi apa, tindakannya apa yang akan ditindaklanjuti, apa yang perlu dikerjakan. Kan kita nggak tahu, belum ada komunikasi. Tiba-tiba di kelas, saya mau observasi, ya silakan. Terus yang mau diamati apa, formnya apa, kalau nggak ada diskusi sebelumnya. Nah, tentu kan diskusi sebelumnya itu untuk menyamakan persepsi ketika masuk kelas itu yang mau diamati adalah fokus observasi. Apa? Nah, sesuai rubrik. Ini gitu kan, sesuai rubrik. Nah, kalau nggak ada komunikasi di awal ketika masuk kelas, apa yang perlu dilakukan? Kan nggak ada komunikasi. Itu. Kemudian pasca observasi, kalau tidak dilakukan, fungsinya observasi untuk apa? Dengan adanya pasca observasi akan mengetahui batas-batas dari kemampuan guru tadi. Jadi nanti setelah pasca observasi ada refleksi. Oh, saya tadi kurang ini, perlu meningkatkan ini. Kemudian nanti ada diskusi dengan kepala sekolah. Oh, karena kurang kompetensi ini, maka perlu apa tindak lanjutnya? Misalnya belajar PMM, misalnya mengikuti MGMP, gitu kan. Kalau nggak ada diskusi pasca observasi ya tidak ada perubahan gitu. Jadi tidak ada gunanya gitu kalau nggak ada pasca observasi juga. Gitu, Bu. Berarti harus mengikuti 3 poin itu ya Pak ya? Iya, itu bagian dari
satu kesatuan gitu. Jadi ibarat masak nggak dihidangkan juga nggak ada tindak lanjutnya. Nah, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Bu. Izin menambahkan Mas. Silakan. Nah, Bu Ita, ketika Bu Ita menyampaikan kepada kepala sekolahnya atau berdiskusi kepada kepala sekolahnya tentang jadwal, itu sudah praobservasi, Bu. Ya, betul. Sampaikan pembelajaran yang akan diobservasi, itu sudah praobservasi. Jadi tujuan pembelajarannya apa, upaya yang akan dipelajari apa, itu sudah praobservasi sebetulnya, Bu. Jadi Ibu pasti melewati itu Bu Ita. Itu tambahan dari saya, Mas. Mungkin yang lain? Bu Ita, Pak Amus, monggo Pak Amus, silakan Pak Amus. Kalau ada yang ingin ditanyakan, karena Pak Amus sudah tadi raise hand nih. Siap, terima kasih Bu. Silakan. Ya, tadi saya mengamati Pak Wahyu menyampaikan terkait dengan fokus perilaku yang akan diobservasi di kelas. Tadi Bapak katakan bahwa kalau dipilih satu atau dua yang muncul yang di akun kepala sekolah begitu. Tapi setelah saya praktek di sekolah kemarin, karena kebetulan di sekolah kami ada yang pilih 1, 2, dan juga 3, tapi ketiga-tiganya muncul itu Pak. Gitu ya Pak ya? Iya, jadi makanya saya juga mau tanya apakah itu nanti karena ketiga-tiganya muncul, kalau misalnya hanya pilih satu fokus perilaku, mungkin itu satu yang dinilai itu saja. Karena tiga-tiganya muncul, Pak. Iya. Saya juga belum bisa jawab ini, Pak. Baik, Mas. Pertama, saya bantu jawab, Mas. Iya, ya monggo silakan, Bu. Siap. Nah, Bapak siapa tadi yang tanya? Pak Amos. Pak Mus. Ya, Pak Amos. Pak Amos, fokus perilaku yang muncul itu adalah rubrik yang dipilih pada setiap indikator. Jadi berbeda loh Mas, berbeda loh Pak ya. Setiap indikator yang dipilih, maka di bawah ketiga-tiga itu, 3 fokus perilaku itu merupakan rubrik yang dipilih di dalam setiap indikator. Jadi karena di tiap indikator itu ada 3, maka ketiga-tiganya itu harus dipilih. Begitu Pak Amos. Akan muncul dengan sendirinya. Jadi maksudnya kalau gini, ketiga-tiganya Pak Amos tidak mengisi salah satunya, maka Pak Amos tidak bisa mengumpulkan dan tidak memberikan catatan serta tidak memberikan rekomendasi dari apa yang telah diobservasi. Pak Amos tidak bisa mengumpulkan nilainya. Oh gitu, siap. Tapi Bu, izin saya lanjutkan Bu. Monggo. Iya. Maksud saya itu kalau itu kan fokus perilaku yang di situ kan ada tiga poin yang muncul di situ, kemudian kita pilih. Nah, setelah saya lihat di beberapa teman itu di sekolah ada yang pilih 1, 2, 3, tapi ketiga-tiganya indikatornya nanti itu muncul semua ke bawah. Nah, terus yang ada kan bulat-bulatan situ yang mungkin nanti itu yang dinilai tim observer begitu kan, bisa diklik semuanya. Makanya saya bilang apakah itu nanti dipilih kah atau dicentang semua begitu. Nah, Pak bantu jawab ya Mas ya. Silakan Bu. Terima kasih. Nah, apa namanya di fokus perilaku ya Pak Amos ya. Di fokus perilaku itu pilih salah satu saja. Kenapa? Tidak mungkin di dalam satu observasi yang waktunya begitu sedikit ya, 1 kali 35 menit ya. Nah, 2 kali ya Mas ya. 1 jam pelajaran ya. 2 kali 35 menit itu kita bisa melakukan seluruh fokus perilaku. Satu saja itu sudah ada beberapa indikator yang harus kita observasi, yang harus kita nilai, apalagi 3 gitu ya. Nah, apalagi 3. Kan tidak logis sama sekali kita mau mengobservasi 1 hari penuh guru itu. Tidak mungkin kan? Makanya di kinerja PMN hanya diminta 1 mapel saja. Pada waktu Bapak Ibu melakukan atau memberikan atau mengajar gitu ya. Ini mengajar di kelas. Pak.
Jadi tidak harus semua tiga-tiganya Pak ya, karena tidak Siap. mungkin Bapak bisa melakukan atau menilai ketiga-tiganya. Satu saja penilaian itu atau indikator rubrik penilaian itu sudah sebegitu banyaknya. Ada 9 kalau tidak salah yang harus dimunculkan di dalam setiap guru itu mengajar ketika diobservasi begitu. Jadi kalau kita ambil 3, maka 9 kali 3, 27. Perilaku yang harus dimunculkan oleh guru tersebut. Kan tidak mungkin, Mbak ya. 9 aja kita kebingungan kadangnya untuk memunculkannya. Gitu Pak Amos. Siap. Ya, makasih. Mungkin ada tambahan dari Mas Wahyu, monggo Mas. Sudah sama Bu. Oh, iya, siap. Ini Mas banyak yang resen. Apa masih mau diberikan kesempatan? Cukup kayaknya Bu, sudah. Ya. Sudah capek ya. Ini baterainya sudah mepet Sudah ini low ya. Ya. Nanti diagendakan lagi ini masih jadi bahan diskusi yang seru Bu kalau kita. Iya. Ini kan tadi baru 2 ya, belum bukti dukung yang lain Iya, dan sebagainya, masih banyak lagi yang bisa kita diskusikan. Mungkin Bu Zaituni yang bisa mengagendakan ini. Saya ngikut aja. Siap. Lanjut ya. Kita lanjut nanti ya. Siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa pengelolaan kinerja tidak seperti yang kita bayangkan, yang harus seperti ini. Tapi pengelolaan kinerja sangat fleksibel, waktunya juga ditentukan sendiri, begitu ya. Pelajarannya juga ditentukan sendiri, penilaiannya juga ada di kepala sekolah. Bapak Ibu tidak usah khawatir, komunikasikan dengan baik dengan kepala sekolah tentang penilaiannya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup kegiatan pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bun. Menyempatkan untuk Terima kasih Pak Wahyu. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini ya.